Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang di Takjil Tanya Jawab Islam 2024 bersama saya Siti Nurhaliza. Acara ini dipersembahkan oleh Arkom Store, RK Rumah Kosmetik, dan didukung oleh Eka Tupperware, Nasgor Kasela, HF Project, Etikimis ID, dan Bio Network. Pemirsa TV Bunga Buan yang berbahagia, telah hadir di tengah-tengah kita bersama dengan Ustadz Nofri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih di bulan puasa ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puasanya lancar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Baik pemirsa, pada Takjil Tanya Jawab Islam pada kali ini dengan tema Idul Fitri Kembali Fitrah, bersama dengan Ustadz Nofri akan menjelaskan mengenai Idul Fitri Kembali ke Fitrah. Kepada Ustadz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mengisi materi. Puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Sholawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga kita semua masih dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun-tahun selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah sehingga kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga kita semua masih dipertemukan di bulan suci Ramadan pada tahun-tahun selanjutnya. Tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pada hakikat yang sebenarnya Hari Raya Idul Fitri bukan hanya tentang membeli pakaian baru, membeli celana baru, membeli perhiasan baru dan lain sebagainya. Tapi ada makna yang lebih penting daripada itu, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah untuk menghadapi 11 bulan yang akan mendatang. Maka dari itu, mulailah dari sekarang kita bersihkan hati kita dari sifat iri, dari sifat dengki, dari sifat hasad, dari sifat sombong dan lain sebagainya. Mari kita mulai dari sekarang, tanamkan di dalam diri kita rasa memaafkan atas semua kesalahan orang lain terhadap diri kita. Mulailah dari sekarang kita mendoakan yang terbaik untuk orang yang pernah menzalimi kita. Itu adalah hal yang sangat bagus. Dengan begitu insya Allah doa itu akan berbalik untuk kita sendiri. Dan mari kita jaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang negatif, dari hal yang berbau maksiat, dari mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, serta kaki kita. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting, mari kita sambung silaturahmi kita dengan saudara kandung kita, dengan kerabat kita, dengan teman-teman kita, dan siapapun yang kita kenal. Jikalau orang yang ingin kita silaturahmi itu jauh, bisa kita menggunakan teknologi sekarang, yaitu video call, WhatsApp, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita memutus silaturahmi, apalagi memutus silaturahmi dengan saudara kandung sendiri. Sudah banyak dijelaskan di Al-Quran dan Al-Hadith, barang siapa yang memutus silaturahmi dengan saudara kandungnya sendiri, jangankan masuk surga, kecibok surganya saja tidak. Dan yang tidak kalah penting lagi, yang perlu kita tingkatkan ialah meningkatkan
bakti kita kepada kedua orang tua kita, muliakan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Percuma puasa kita full 1 bulan Ramadan, hatam kita 3 kali, tadarusan full, tahajud kita full, tarawih kita. Jikalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, semua itu sia-sia. Buat kedua orang tua kita senyum bahagia. Jikalau kita sudah bekerja, bisa mencari uang, sisihkan uang kita untuk memberi mereka, berikan pakaian terbaik untuk mereka agar mereka menjadi senang. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Nabi, bagaimana caranya aku bisa membuat Allah tersenyum kepadaku?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Buat kedua orang tuamu tersenyum, niscaya Allah akan tersenyum kepadamu." Maka dari itu, mulailah kita bahagiakan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya mendapat beberapa ganjaran. 1. Sholatnya tidak diterima oleh Allah. 2. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dibenci oleh Allah. 3. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jangankan masuk surga, tercium buat surga saja tidak. 4. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, seluruh amal perbuatannya akan dihapuskan. 5. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dan yang terakhir, orang yang durhaka kepada kedua orang tua akan mendapat azab di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Mari kita taat kepada orang tua kita. Nanti ketika selesai sholat Idul Fitri, jangan kita pergi kemana-mana dahulu. Yang paling penting dan yang paling utama, kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Cium kaki kedua orang tua kita, cium tangan kedua orang tua kita. Jangan lepaskan tangan kedua orang tua kita sampai dia berkata, "Saya maafkan kamu nak, saya maafkan kamu nak." Minta doa kepada kedua orang tua kita. Dan lantas bagaimana jikalau orang tuanya yang sudah meninggal dunia? Mari kita doakan untuk kedua orang tua kita yang terbaik. Tidak perlu kita meminta doa kepada habib, kepada ustadz dan lain sebagainya. Doa yang paling bagus untuk kedua orang tua itu adalah doa yang keluar dari bibir anaknya sendiri. Ya Allah, berilah kedua orang tuaku tempat terbaik di sana ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Ya Allah, ringankanlah siksa kuburnya di sana ya Allah. Insya Allah dengan begitu kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Setelah itu, mari jikalau kita mempunyai rezeki, kita infakkan ke masjid dan pahalanya dihadiahkan kepada kedua orang tua kita yang sudah tidak ada lagi. Dan jikalau kita membaca Al-Quran, membaca surat Yasin, hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Insya Allah dengan begitu kita akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, yang wajib, yang tidak boleh kita tinggalkan ialah ketika selesai atau hendak menyambut hari raya Idul Fitri ialah membayar zakat fitrah. Jangan sampai kita full puasa Ramadan 30 hari tetapi kita tidak membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Zakat fitrah berarti mensucikan puasa kita yang full 1 bulan. Manakala di saat kita berpuasa ada mulut kita berucap hal-hal yang tidak baik, disengaja maupun tidak disengaja. Manakala di saat kita berpuasa kita melakukan dosa-dosa kecil yang kita tidak sengaja, dengan kita membayar zakat fitrah maka semua itu dapat disucikan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Ustaz Nofri. Itu tadi pemaparan dari Ustaz Nofri mengenai Idul Fitri kembali fitrah. Nah pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.